Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dumateng Bapak Parlan selang kawula hormati beserta segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Jenu di Socorjo, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Jenu di Socorjo ugi ingkang kawula hormati, rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Nasihatul Aisyah serta Bapak Ibu semua hadirin sedaya ingkang kawula hormati. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia nikmatnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada pertemuan yang kedua kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jenu ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita dengan berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita akan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, waktu saya tidak banyak, tadi sudah disampaikan sampai jam 5, ini jam 4 lewat seperempat, lewat 15, jadi lebih kurang 45 menit itu sudah dengan tanya jawabnya ya Pak Parlan nanti ya. Oke, mudah-mudahan cukup gitu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Adapun materi terkait dengan kurban nanti mungkin juga akan kita singgung ya, tergantung kecukupan waktu yang ada nanti. Baik, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, surat Al-Mu'minun ini memang surat tentang orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita, introspeksi terhadap diri kita masing-masing, apakah kita menjadi orang-orang yang mukmin sejati atau tidak, itu ya di dalam surat Al-Mu'minun khususnya ayat pertama hingga ayat yang ke-11 ini kita bedah bersama-sama ya. Monggo, itu sudah kami bagikan materinya, kita perhatikan bersama-sama. Ini kami ambilkan dari tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain ini tafsir yang cukup ringkas dan cukup populer juga, dijadikan rujukan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun.
Qad sesungguhnya. Kata-kata qad itu dalam kaidah bahasa Arab disebutkan lit tahqiq, ya, menunjukkan makna tahqiq, artinya sungguh, pasti gitu. Jadi kalau ada kalimat yang diawali dengan qad itu berarti pasti, sungguh, ya. Aflaha beruntung, maknanya adalah faza. Al mu'minun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya orang-orang mukmin itu pasti mereka beruntung, pasti mereka berbahagia dalam hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Itu pasti akan berbahagia. Jadi kalau kita ingin berbahagia, cara Jawa niku bejo kemayangan, nggih. Bejo kemayangan niku nggih kedah dados tiyang ingkang mukmin gitu. Menjadi orang mukmin gitu. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang-orang mukmin itu akan berbahagia, beruntung. Nah, siapakah mereka itu? Ayat yang kedua menjelaskan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina yaitu orang-orang hum yang mereka itu fi sholatihim di dalam sholat mereka khashi'una khusyuk. Disebutkan tafsirnya di situ mutawadhi'una, merendahkan diri penuh perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Itu makna dari khasyi'una menurut tafsir Jalalain ini gitu. Jadi orang-orang yang mukmin salat mereka senantiasa dilaksanakan dengan khusyuk. Ya. Mutawadhi'una, penuh dengan perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, makna lain dari khusyuk itu adalah kita tumakninah. Kalau kita baca kitabus shalah itu, kitab tentang sholat itu, ketika kita sholat itu maka gerakan-gerakan kita harus benar dan tumakninah, tenang gitu. Ya, di dalam hadis-hadis itu seperti itu. Jadi tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, pada umumnya khusyuk di dalam sholat itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya. Yang pertama al khusyu'u fil qiraah. Khusyuk dalam hal bacaan. Ini sangat penting. Terutama ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka bacaan kita harus khusyuk gitu. Bacaan yang khusyuk itu adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil itu berfirman warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ma huwa tartil? Apa yang dimaksud dengan tartil? At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah huruf-hurufnya bertajwid dan mengetahui wakof-wakofnya. Huruf-huruf yang bertajwid itu maka kita harus memperhatikan fasohahnya, kefasihan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Karena bunyi huruf di dalam kaidah bahasa Arab itu berbeda, maka mempunyai makna yang berbeda. Gitu. Misalnya antara kata alim dengan alim itu berbeda. Alim pakai ain itu mengetahui. Tapi kalau alim pakai hamzah itu bukan mengetahui tapi menyakitkan. Ya, menyakitkan gitu. Pedih. Nah, itu. Berarti kan beda bunyi, beda arti. Maka kita tidak boleh
melupakan hal ini, harus kita perhatikan. Ya. Begitu pula dengan panjang pendeknya, ya, panjang pendeknya. Lafadz yang dibaca panjang harus kita panjangkan, yang dibaca pendek juga harus dibaca pendek. Misalnya kita membaca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu benar atau salah? Salah, karena yang benar adalah dibaca pendek. Al-Qari'ah, ainnya itu dibaca pendek. Kalau mau dilanjutkan, Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah, begitu. Jadi panjang pendeknya juga diperhatikan, ya. Bahkan kadang-kadang arti itu jauh sekali bedanya ketika bunyinya juga berbeda, ya. Misalnya di dalam firman-Nya Allah menegaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Bapak Ibu, kira-kira mana perbedaan antara satu ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Di bunyi yang apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dot sama dha, ya. Yang pertama itu dengan bot. Kalau kita belajar itu harus ada gelembung di dalam mulut kita. Nafasnya harus tersimpan di dalam mulut sehingga ketika membunyikan itu bo menggelembung. Jadi berat gitu. Nabirah. Sedangkan yang kedua ila rabbiha nazirah, tidak seperti yang pertama tadi, ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, sumringah, nggih. Ila rabbiha nazirah, karena melihat secara langsung kepada Tuhannya. Wajah orang-orang yang beriman, bertakwa di hari kiamat nanti itu sumringah, berseri-seri, nadhirah. Kenapa? Karena dapat bertemu dan melihat secara langsung kepada Tuhannya. Itu kenikmatan paling tinggi di surga itu, Bapak Ibu. Dapat melihat wajah Allah secara langsung. Kinten-kinten nggih sami kalih kula jenengan niki, nggih, pengen kepanggih bupati, gubernur, ngantos presiden. Itu kan beda rasanya kita melihatnya dari media, TV atau yang lainnya dengan ketika kita bertemu langsung. Beda arti, beda bunyi, maka bisa beda arti. Nah, kita harus memperhatikan itu, ya. Terutama sekali lagi ketika sholat berjamaah. Itu kalau kita bacaan kita sebagai imam itu tidak fasih, ya, maka makmum yang mengerti tentang ilmu tajwid bisa-bisa ketika sholat mendengar imam yang membaca tidak fasih itu bisa kira-kira bisa begitu, kira-kira bisa seperti itu, ya. Bisa mengganggu kekhusyuan atau konsentrasi makmum. Nah, kemudian juga yang kedua tadi ma'rifatul wukuf, mengetahui wakaf-wakafnya, ya. Macam-macam Bapak Ibu wakaf itu, ya. Ada yang dibaca wakaf, ada yang dibaca wasol, ya. Tadi saya contohkan al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi dibaca wasol. Kalau dihentikan dibaca wakaf al-qari'ah, ya gitu. Sehingga termasuk dalam hal ini mat, bacaan panjang maupun pendek itu juga kita perhatikan. Ada mat tabi'i yang panjangnya cukup 2 harokat atau 1 alif. Wal 'adiyati dhabha. Ada mat tabi'i di situ pada kata-kata a.
dia, kata gitu. Kemudian ada mat iwat, dobha, tidak boleh dibaca dobhan. Kalau mau diwasolkan maka bacaannya beda lagi. Wal adiyati dobhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Nah, kan begitu. Dia menjadi apa namanya? Ikhfa hakiki gitu. Ya, jadi itu kita perlu perhatikan. Ada mat arid lis sukun yang dia boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. La'allakum tashkurun, dibaca maksimal panjang. La'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun. Nah, begitu. Itu mat arid lis sukun. Ya. Jadi itu perlu kita pahami. Kalau kita sholat jamaah yang bacaannya dibaca dengan keras atau jahar dan kita tidak memperhatikan, maka itu bisa mempengaruhi kekhusyuan jamaah. Nah, karena itu di dalam hadis Rasulullah itu menyebutkan imam dalam sholat itu dipilih dengan kriteria yang pertama, yang paling baik Qur'annya, aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik kitab Al-Qur'annya, baik itu ya bacaannya maupun juga hafalannya, begitu. Kemudian yang kedua adalah yang paling baik sunnahnya, hadisnya, pengetahuan tentang sunnahnya lebih baik dengan yang lainnya. Kalau sama, maka yang paling dulu hijrahnya, masuk Islamnya, belajar Islamnya mana yang lebih dulu. Kemudian berikutnya adalah yang lebih tua. Nah, gitu. Kalau itu sama 1, 2, 3 sama, yang lebih tua, begitu. Kemudian yang berikutnya kalau ada musafir dan mukim, maka mukim yang berhak menjadi imam dengan kriteria-kriteria tadi itu. Jadi sudah didetailkan begitu oleh Rasulullah SAW, karena al-khusyu'u fil qiraah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu para jamaah, khusyuk itu adalah dalam hal gerakan, atau al-khusyu'u fil harokah, khusyuk dalam hal gerakan. Ini juga penting, seperti yang saya singgung di awal tadi itu, bahwa ketika kita sholat itu maka berdiri harus sempurna, kemudian ruku juga harus sempurna, i'tidal juga harus sempurna, sujud juga dengan demikian, duduk di antara 2 sujud, begitu ya. Masing-masing gerakan itu juga tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena sholat ini bukan olahraga, tapi kita sedang bermunajat menghadap kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Misalnya ketika kita takbir Allahu Akbar, kita letakkan tangan kita di dada atau di pinggang. Jadi kan nate pirsa ngeten iki. Nate iki. Lah ngaten gitu. Jadi di dada. Juga dengan cara tangan kanan mengepal tangan kiri. Bukan begini. Nah, kan gitu. Bukan begini. Lalu ini kan orang kedinginan kan gitu. Tapi begini soalnya. Di dada. Ya. Meskipun kadang-kadang ada yang begini. Betul, masalah, silahkan di begini, tapi atau di pinggang gitu. Pandangan mata ketika kita berdiri ya itu ke arah tempat sujud, bukan ke depan begini. Ada kadang-kadang orang yang sholat itu pandangan matanya tidak ke tempat sujud tapi ke depan. Wonten apa mboten? Wonten toh nggih ngoten niku. Lah ngoten niku ya. Ya. Kemudian ketika kita ruku itu juga harus benar. Ngapunten. Ya. Jadi tangan itu letaknya di lutut dengan posisi menggenggam, tapi jari jemarinya terbuka. Ya, lurus. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu kalau ruku
seandainya air dituangkan di atas punggung beliau itu airnya tidak jatuh karena lurus. Jadi tidak boleh begini atau begini, harus lurus. Niki nek hitungan derajat ngoten 90 derajat gitu. Memegang lutut. Tidak boleh memegang tulang kering. Wonten kadang-kadang sing memegang tulang kering. Wonten sing memegang paha, lutut. Gitu. Jadi memegang lutut. Kemudian ketika itidal juga berdiri, itidal niku artinya lurus. Jadi di dalam hadis disebutkan semua tulang rusuk kembali pada posisi semula, lurus. Meskipun ada yang memahami itidal itu kembali bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada yang begitu. Dua-duanya boleh dipakai karena itu pemahaman. Boleh. Boleh dilaksanakan. Boleh. Karena yang memahami tapi kalau yang memahami bersedekap lagi, dia posisi seperti ketika takbir. Ya, seperti itu. Ya monggo, silakan boleh gitu. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian ketika kita tangan di lantai ketika sujud juga berbeda. Itu agak merenggang. Ya, agak merenggang. Nah, kemudian sujud itu sendiri di dalam hadis juga disebutkan posisi tumit kita itu seperti apa. Mohon maaf. Ini kalau lengkapnya nanti di Kitabus Shalah, tapi ini contoh saja. Ya. Dan 7 anggota badan kita harus menyentuh lantai atau tempat sujud kita. 1 itu adalah dahi dan hidung. Kemudian 2 dan 3 itu adalah telapak tangan. Ya. Kemudian 4 dan 5 itu adalah kedua lutut, dan 6 dan 7 itu adalah jari jemari kaki. Posisi tumit merapat. Ya. Nah, itu contohnya, ya. Kalau untuk duduk itu juga ada 2 macam, ada duduk iftirosh dan ada duduk tawarruk. Nah, itu betapa pentingnya kita al-khusyu'u fil harokah, khusyuk dalam hal gerakan gitu. Jadi harus kita pahami bersama-sama. Tidak boleh kita abaikan gitu, karena sholat itu ibadah yang selalu kita lakukan dalam sehari 5 kali ya. Itu contohnya, nanti secara detailnya akan ada di dalam Kitabus Shalah ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu para jamaah itu adalah al-khusyu'u fil qalbi, khusyuk di dalam hati. Nah, ini yang ketiga ini yang paling sulit. Kalau yang pertama khusyuk fil qiraah itu kan sudah ada kaidahnya dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari, kita pahami, insya Allah kita bisa menilai bacaannya khusyuk atau tidak, itu bisa kita nilai gitu. Khusyuk dalam hal gerakan juga begitu tadi itu. Kalau ada orang yang ketika berdiri itu menghadap ke depan atau bahkan ke atas, Rasulullah memberikan ancaman, semoga Allah tidak akan mengembalikan penglihatannya, begitu ya. Kemudian dalam sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam, membersamai juga tidak boleh. Dalam hadis disebutkan fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, begitu ya. Kalau imam sudah bertakbir maka bertakbirlah. Kalau imam rukuklah. Fa itu maksudnya setelah rukuk. Kemudian ketika imam sudah sujud, sujudlah, begitu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana
walakal hamdu. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi meneruskan dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Begitu. Ya. Jadi itu contohnya. Itu bisa kita ketahui. Tapi bagaimana khusyuknya hati? Jenengan nate napa mboten ketika dalam sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu sama sekali tidak ingat sesuatu di luar sholat? Atau pertanyaannya, pernahkah ketika sholat kita ingat sesuatu di luar sholat? Langsung nyatanya sampai ngatan ya. Ngatan ya. Soalnya saya sendiri tuh belum pernah, mulai dari Allahu Akbar sampai salam itu full konsentrasi itu belum pernah begitu. Selalu wonten mawon sesuatu di luar sholat yang kita ingat ketika kita sholat. Nah itu berarti kita tidak khusyuk begitu. Nah itu yang paling sulit ya, khusyuknya hati gitu. Jadi kalau yang pertama tadi insya Allah bisa kita pelajari, yang kedua insya Allah juga bisa, tapi khusyuknya hati ini yang paling sulit. Kadang-kadang kita berangkat sholat taraweh mateng nggih, mau kompor tak pateni apa durung? Lah ngoten iki. Kok nang durung, piye nek meledak? Nah kan gitu. Padahal ya sudah gitu. Tapi karena justru ketika sholat itu ingatan-ingatan yang sebelumnya tidak ada di dalam sholat itu kita ingat. Kenapa bisa begitu kira-kira Bapak Ibu? Terus Budi, Pak jenengan kok sering kirim kenapa ngoten niku? Godaan setan. Satu pastinya itu godaan setan. Tidak mungkin kalau tidak digoda oleh setan. Godaan setan. Yeah. Karena itu kita diperintahkan untuk berdoa sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah kita disuruh berdoa, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu doanya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan, rayuan dan bisikan setan. Monggo kita hafalkan sebentar saja, mendherekaken apa yang kami bacakan nggih. A'udzu billahi as-samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, sepindah malih. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari setan yang terkutuk, dari rayuannya, bujukannya dan bisikannya. Jangankan kita Bapak Ibu, para sahabat Rasulullah yang sehari-hari bersama Rasulullah pun ketika sholat juga kadang-kadang masih tergoda. Karena itu doa ini harus kita baca. Itu setelah bil ma'i wasalji wal barot. Itu membaca itu sebelum membaca Al-Fatihah begitu. Satu. Selalu nggih. Nggih. Saya nanti kirimkan ke Pak Parlan. Ya. Nanti saya kirimkan WA-nya ke Pak Parlan doanya, okay? Yang kedua, itu terjadi karena kita memang kurang konsentrasi. Jadi seharusnya ketika kita sholat itu nggih sampun pokoknya nopo mawon nggih
nggih napa masakan, jemuran, napa malih ngeten-ngeten. Iwak sing urung dipepe lan sebagainya begitu. Sudah itu lupakan dulu. Meskipun kula nggih ada pengalaman pribadi niki Bapak Ibu. Pengalaman pribadi niki kula maksud kula ngeten. Jadi waktu itu sudah azan salat duhur. Nggih salat duhur berarti kan salat di siang hari toh. Lah itu waktu itu kami mempunyai jemuran. Saya di rumah sendiri, istri sedang di sekolah, kan ngoten. Kula tingali langit niku pun mendung. Ketoke udan mari ngene iki. Ngoten. Tapi pun azan nggih berangkat ke masjid. Nah, begitu mulai Allahu Akbar takbiratul ihram tenan, udane sor ngoten. Langsung kula mateng piye jemuran mateng kan gitu. Langsung mboten konsentrasi belas ngoten. Enggak ada jemuran niku wau kan ngoten. Lah dilalae ngoten niku. Assalamualaikum, assalamualaikum, udane terang. Udane terang. Langsung sepeda motor di starter jeret ndugi griya nggih teles kabeh jemurane niku ngoten. Jadi itu contoh ya antara melaksanakan kewajiban dengan godaan tadi itu gitu. Nah, sulit. Ya, seharusnya ketika kita sudah sholat ya sudah tinggalkan semua pikiran di luar sholat supaya konsentrasi. Ya. Kemudian yang ketiga hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengusahakan khusyuk, kita memahami apa yang kita baca, memahami yang kita baca sebisa mungkin. Saat ini kan pun kata niki buku-buku pelajaran sholat sudah ada terjemahannya. Allahu Akbar artosipun Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah zat yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah zat yang maha tinggi dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca tapi juga mengetahui maknanya, insya Allah itu lebih meresap ke dalam hati, akan mendukung kekhusyuan kita di dalam sholat gitu. Ya, itu setidak-tidaknya bisa membantu. Jadi kok orang Allahu Akbar terus langsung ingat yang lainnya. Nah, paling tidak agak nanti-nantilah lupanya itu, ingat yang lainnya itu agak nanti-nanti. Begitu. Persentase bisa kita tingkatkan, kita kurangi apa ingatan-ingatan yang di luar sholat. Tapi memang begitu. Allah di dalam firman-Nya yang lain kan mengatakan begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Sungguh hal itu sangat berat. Ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu menafsirkan lakabiratun itu masyaqqah tsaqilah. Kesulitan yang teramat berat. Gitu. Dan memang juga tidak mudah orang bisa sholat dengan khusyuk itu. Apalagi bagi kaum laki-laki, sholat itu wajibnya adalah berjamaah di masjid atau musola. Itu pendapat mayoritas ulama. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Meskipun menurut pendapat mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Tapi banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa kaum laki-laki sholat jamaahnya di masjid. Begitu. Nah itu kalau kita laksanakan sehari 5 kali selalu di masjid berat. Berat. Ba'da sholat maghrib mantuk sekedap, terus pun pireng adzan isya wangsul malih teng masjid. Berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang yang khusyuk insya Allah tidak berat karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tetap kita usahakan, meskipun berat tetap kita usahakan karena ciri orang mukmin yang pertama sholatnya dilakukan dengan khusyuk gitu. Salajengipun ayat nomor 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
dan orang-orang yang mereka itu terhadap hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, minal kalami wa ghairihi, baik berupa perkataan maupun hal-hal yang lainnya, mu'riduna, mereka menjauhi. Jadi orang-orang mukmin itu maksudnya orang-orang yang seluruh aktivitasnya itu diusahakan yang bermanfaat, migunani, yang berguna. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu. Hal-hal yang dilakukan itu semuanya yang mengandung manfaat. Karena waktu itu memang sangat sedikit Bapak Ibu. Kalau kita renung-renungkan, ya, kemarin kita sudah Idul Fitri, ini sebentar lagi sudah mau Idul Adha, ya, Idul Adha. Tadi ada pertanyaan, kalau badannya gemuk bagaimana gitu. Nah, tidak terasa usia kita juga semakin bertambah gitu. Dulu ya masih belum gemuk, ya apapun bisa kita lakukan dengan lincah. Tapi begitu gemuk itu tidak bisa kita lakukan. Dulu Rasulullah itu ketika Aisyah baru dinikahinya itu kadang-kadang mengadakan lomba berpacu, lari antara Rasulullah dengan istrinya Aisyah. Yang menang Aisyah, ya. Tapi lambat laun Rasulullah yang menang karena Aisyah badannya semakin padat berisi, ya. Padat berisi. Saya tidak mengatakan gemuk tapi padat berisi. Otomatis geraknya juga tidak selincah yang dulu. Tidak rasa Bapak Ibu. Ya. Kemarin kita mendengar tetangga sebelah sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kerabat kita, kawan kita dan sebagainya. Tidak terasa. Jadi waktu sangat terbatas. Bahkan menurut Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita itu adalah masa lalu, masa yang sudah berlalu. Kita tidak bisa mengulangi walau sebentar, karena itu kalau ada masa kecil kurang bahagia, itu kita tidak bisa mengulangi, ya. Kalau masa kecil kita tidak bahagia, ya sudah, itu sudah lewat. Maka masa tua kita ini kita buat menjadi bahagia. Bagaimana bahagia yang kita raih? Ya dengan menjadi orang mukmin yang sejati. Sedangkan sesuatu yang paling dekat dengan kita, lagi-lagi menurut Imam Ghazali adalah kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian kita itu sendiri. Karena itu bagi orang-orang mukmin, setiap helaan nafas kita, ya, setiap gerak tubuh kita itu dipastikan harus selalu bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya maupun untuk orang lain. Jadi mereka menghindari hal-hal yang tidak ada gunanya itu. Ngerumpi, ngerasani, gibah dan semacamnya itu ditinggalkan. Disibukkan dengan zikir, wirid kepada Allah SWT di waktu pagi maupun petang, dalam keadaan duduk, berdiri maupun bangun. Semuanya diupayakan untuk selalu bermanfaat. Ini ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, terhadap hal-hal yang tidak ada gunanya mereka itu senantiasa menjauhi. Jadi itu sifat orang mukmin. Karena waktu kita cukupi jam 5 sampai jam 5 begitu. Baik, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Ayat yang keempat, ciri yang ketiga orang-orang yang mukmin, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap zakat mereka itu menunaikannya, mu'adduna, membayarnya. Jadi ini adalah kewajiban kita sebagai orang Islam yang sama wajibnya dengan sholat. Kan kita sudah tahu bahwa rukun Islam itu syahadat, kemudian sholat, yang ketiga zakat. Jadi sama wajibnya ini. Kalau sholat itu wajib, maka zakat juga wajib.
Bedanya kalau zakat itu wajib bagi orang yang mempunyai harta yang sampai pada nisab maupun haulnya, gitu. Nisab itu adalah batasan minimum harta yang kita miliki yang harus dikeluarkan zakatnya. Contoh, nek kula jenengan gadahi emas niku jumlahe umpaminipun 10 gram 15 gram niku sampun dizakati napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Lah pinten wajib dizakati? Setunggal on niku pinten gram? 100 gram. Jadi emas itu wajib dizakati ketika sudah sampai 85 gram. Itu satu. Kemudian yang kedua sudah sampai haulnya, masa memilikinya satu tahun. Kita mempunyai emas 90 gram tapi dilalah, kemudian ada musibah, usahanya bangkrut, utangnya akeh, korat karit kan gitu, umpaminipun niku korat karit kan begitu, peraune ke along nah gitu, sehingga untuk menambal butoh itu harus menjual emasnya, sehingga belum sampai setahun sudah terjual, berarti belum wajib zakat niku. Oke. Zakat pertanian kapan dizakati? Ya ketika masa panen tiba. Berapa persen? Tergantung pakai irigasi atau air hujan. Kalau irigasi itu 5%, air hujan 10%, begitu. Mboten gak ada emas, tidak punya pertanian, tapi punya ternak. Nah itu berapa? Kalau kambing setiap 40 ekor 1 ekor, dan begitu seterusnya. Ada hitungannya semuanya. Tidak punya emas, tidak punya pertanian, tidak punya ternak, tapi punya gaji. Ya, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta maupun karyawan. Itu nanti dikiaskan, dianalogikan dengan emas 85 gram selama 1 tahun. Niku ingkang dipun wastani zakat profesi, zakat penghasilan. Nah itu semuanya ada, ya ada. Gitu. Dikeluarkan sebanyak 2,5%, sama dengan emas itu tadi. Dalam 85 gram itu dikeluarkan 2,5%. Dan macam-macam lagi yang lainnya. Kalau zakat fitrah kan wajib untuk semua orang, begitu ya, bahkan belum balik sekalipun, masih bayi ya, pokoknya hidup itu juga wajib dizakati kalau zakat fitrah ya. Tapi kalau untuk zakat mal, zakat harta benda itu ya yang mempunyai mempunyai harta sejumlah nisab tadi itu. Nah, kalau kita tidak mengerjakan, berarti kita tidak menjadi muslim yang sempurna. Itu sama wajibnya dengan sholat. Jadi bedanya kalau sholat itu wajib untuk semua, tapi kalau zakat hanya mereka yang mempunyai harta yang sampai pada nisabnya dan sampai pada haulnya. Ya. Haji juga begitu. Nah itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi zakat itu intinya wajib dikeluarkan bagi mereka yang sudah mencapai nisab dan haulnya, begitu. Nah, ketika kita mengingkari itu, maka sudah dianggap tidak muslim. Itu pernah terjadi pada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau itu ketika baru pertama kali dilantik menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu mengatakan, ya, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudhal haqqa minhu. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudhal haqqa minhu. Orang yang kuat di antara kalian, kata Abu Bakar ini, orang yang kuat itu maksudnya orang kaya, gitu. Orang kaya itu lemah menurutku dalam pandanganku sebagai presiden, sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Hatta akhudhal haqqa
minhu, sehingga aku akan mengambil hak, maksudnya zakat darinya. Kemudian sebaliknya, wadh-dhaifu fikum qawiyyun indi, sedangkan orang lemah di antara kalian, orang miskin, orang fakir miskin, qawiyyun indi, kuat menurutku, hatta akhudhal haqqo lahu, sehingga aku akan mengambil hak untuknya, memberikan hak untuknya, maksudnya zakat. Sehingga pada waktu itu orang muslim yang tidak mau membayar zakat, padahal sebelumnya pada zaman Rasulullah itu membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Diperangi itu maksudnya dibunuh, karena orang yang tidak membayar zakat berarti sudah murtad, keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam syariat Islam, orang yang murtad itu dianggap kafir, menentang syariat Islam, diperangi atau dibunuh. Itu menunjukkan betapa wajibnya ibadah zakat. Nah, gitu. Jadi karena itu sebagai wujud dari keimanan kita, maka kita juga mengeluarkan zakat. Nah, itu berbeda dengan infak. Kalau infak itu adalah harta yang kita keluarkan yang tidak ada ikatannya. Tadi kan ada nisab haul. Kalau infak itu bebas saja. Infak mau sedikit boleh, mau banyak juga silahkan, tergantung dari kerelaan hati. Tapi kalau zakat itu sifatnya sudah mengikat. Nah, ini menjadi ciri orang mukmin yang ketiga. Waktunya sudah cukup Pak Parlan, ini sudah cukup. Jadi terpaksa kita belum bisa menyelesaikan seluruh ciri-ciri orang mukmin yang ada di dalam ayat 1 sampai 11 ini, karena memang waktunya terbatas. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk membahasnya lagi.